ngenakin di putaran bawahnya dulu nih cuy. Jadi nggak sesusah di settingan sebelumnya gitu ya. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel. Ya, kali ini ada motor F1 GTR Silver. Punya siapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ini punyanya Argi. Tara. Oke, jadi ini udah setengah jalan ya sebenarnya, udah dibongkar-bongkarin. Sesi kali ini motornya Argi dia pengen pakai blok besar lagi ya, karena yang sebelumnya blok besar dan diganti blok standar. Nanti akan gua kasih lihat juga bloknya. Dan sekarang Argi kayaknya lagi pengen speedingan nih cuy, karena banyak teman-teman Fisher juga yang speedingan di BSD nih. Oke lah, langsung aja kita gaskin ya. Nah, jadi ini dia blok OS 0 yang dipakai sebelumnya untuk touring-touringan. Ya, blok OS 0 garapan gua. Masih bersih nih, Argi kayaknya pakai oli sampingnya bagus dan bensinnya juga yang bagus loh. Masih bersih ya, masih bersih banget. Dan ini blok yang akan dipasang nanti, ini OS 300, Fisher 300, dan ini tuh garapannya Tusruk Project guys. Mana ya? Ini garapannya Tusruk Project tuh, terus Tusruk Project. Dan untuk blok seher ini kayaknya nggak akan gua apa-apain guys, karena udah bisa dibilang lebarnya ini udah cukup lebar, udah di 40-an lebar portingannya, dan tingginya udah di sekitar 27 ya, di bawah 28 mili pokoknya. Jadi kayaknya udah nggak bisa gua otak-atik lagi, dan ya udah kita blok ini nggak akan diapa-apain ya. Cuma karena berhubung udah besar ya, lebarnya udah besar dan tingginya juga udah lumayan ekstrim menurut gua. Jadi gua cuma ngusahain gimana caranya motor ini nggak loyo di putaran bawahnya cuy. Dan ini dia beberapa spare part yang akan gue jelasin juga nantinya. Ini intake yang sebelumnya dipakai, ini pakai intake Almu kayak gini. Ini akan coba gue ganti dulu, karena di sini tujuan gue bukan memperkencang motor ini ya cuy, karena sebelumnya juga udah kencang pakai blok OS ini cuy, pakai blok OS 300 ini. Tapi gue mau ngakalin gimana caranya di putaran bawahnya tuh lebih enak di bawahnya cuy, karena sebelumnya gue udah nyobain juga putaran bawahnya tuh menurut gue agak berat banget ya. Ngobok, agak loyo, tapi di putaran atasnya mantap banget cuy. PR gue sih gitu aja, target gue ngakalin di putaran bawahnya supaya lebih enak. Nah, sebelumnya blok ini pakai piston Daytona, sekarang akan gue ganti pakai piston RXS andalan gue ya. Ini RXS 100, udah gue bubut ya, udah dipendekin, di bagian atasnya diturunin 1 mili, dan di bagian bawahnya dibubut kayak gini ya tuh, jadi supaya nggak mentok ya. Ini sih udah andalan gue banget sih. RXS 100 untuk pistonnya lebih ringan daripada Daytona, dan gua sih feeling gue mengatakan dengan menggunakan RXS ini nggak akan seberisik pakai Daytona cuy. Dan untuk ininya ya, untuk kelonggarannya nih, ini udah los banget tuh ya, udah los banget. Jadi harusnya ini aman, nggak akan nge-jam tuh ya. Semoga aja, ini mah feeling gue sih mengatakan akan lebih adem sih suaranya, nggak akan seberisik menggunakan Daytona cuy. Karena Daytona itu berat pol ya, tapi dijamin kekuatannya lebih kuat Daytona sih daripada RXS ini ya. Nah, untuk karburatornya, jadi ini gue langsung setel aja karena di sini hujan guys. Sebelumnya nih Argi pakai pakai PE 24 nih ya untuk touring dari Nibir Racing, dan karena ini untuk speedingan akan upgrade ke PWK 28 nih cuy. Tuh ya, PWK 28 Nibir Racing baru juga. Dan oh ya, satu lagi, karena pakai RXS perlu packing Almu setebal 2 mili ya. Ini sih settingan gua aja gitu cuy. Pakainya packing 2 mili tapi atasnya dibubut 1 mili ya, kayak gitu. Kemudian untuk intake di sini, karena intake-nya intake Almu, coba gua akan ganti dulu pakai intake standar yang udah gua custom kayak gini ya. Udah gua custom, ada nanti gua akan pasang tabung RIS juga, tabung RIS Novadas. Di sini juga udah gua beli tabungnya. Nah, tabung RIS Novadas. Jadi ya pada intinya gua cuma pengen ngenakin di putaran bawahnya dulu nih cuy. Jadi nggak sesusah
di settingan sebelumnya gitu ya. Dan untuk membran ini membran Orion standar. Tapi kalau yang sekarang ini diganjel tuh, kan bisa lihat di situ ada ganjelan. Ya nanti akan gue lepas, jadi gue nggak pakai ganjel-ganjelan ya cuy. Untuk pakai membran gue nggak pakai ganjel-ganjelan. Karena apa? Karena kalau diganjel gini, ya ini sih menurut gue ya, tapi masing-masing mekanik mungkin beda-beda ya. Menurut gue kalau diganjel gini akan kebukanya tuh lebih berat lagi guys, jadi nggak akan maksimal. Dibukanya nggak akan maksimal karena baik lagi jangan disamain sama 4 tak ya. Untuk mungkin ada yang disamain sama 4 tak. Kalau 4 tak itu didorong ya guys, didorong pakai noken as. Tapi kalau ini, kalau 2 tak itu didorongnya cuma pakai angin ya, hisapan angin aja, jadi nggak akan sekuat didorong menggunakan noken as. Jadi alangkah baiknya menurut gua dilepas aja sih ya lapisannya, jadi 1 lembar aja cukup menurut gua sih. Oke, itu untuk membrannya, dan selebihnya udah sih itu aja. Ini sebenarnya tinggal dirakit karena nggak perlu diotak-atik lagi di bagian bloknya. Untuk headnya juga udah ready, headnya juga udah pasangannya ini, jadi nggak usah diotak-atik lagi. Ini gue sih cuma ganti sehernya aja sih sebenarnya, ganti seher sama ganti intake dan ganti karburator cuy. Let's go, kita garap. Oke, dilanjut lagi. Di sini intake udah kepasang ya. Jadi membran gua cuma pakai 1 lapis, nggak diganjel-ganjel. Dan tabung wristnya juga udah kepasang, punya Novadas kayak gini ya guys. Ya ini ala-ala gua aja sih. Jadi resikonya kalau pakai modelan kayak gini nggak bisa pakai box filter ya, harus di open. Karena ya PWK ya enaknya di open aja gitu cuy. Nah sekarang gua lagi fitment di bagian sehernya. Di sini pakai packing 2 mili dan ini kondisi sehernya. Ini posisinya belum dikencengin ya guys. Jadi tuh memang settingan gua kayak gini ya. Jadi habis sampai bawah, bener-bener habis. Sip, udah gitu aja. Langsung mau gua rapihin, pasang head semuanya karena udah nggak perlu otak-atik lagi di bagian sini. Paling si karbu sih, gue mau nyeting karbu nanti. Tapi gue udah punya gambaran karena ya ini speknya kurang lebih sama kayak si Milea cuy ya. OS 300 PWK 28, itu sih mirip-mirip aja cuy. Jam 8 ya, setengah 9 udah beres ngerakit motornya Argi. Jadi di sini bloknya juga udah kepasang, dan sebenarnya tadi udah dibawa tipis-tipis. Ternyata ada apa ya, bisa dibilang ada kosongnya kalau gasnya dibuka dengan spontan gitu ya cuy. Nanti akan gua tes jalan juga, nanti kalian juga bisa lihat dan bisa tahu ya apa kendalanya di motor ini cuy. Nah untuk knalpotnya di sini menggunakan knalpot stainless NXL generasi yang pertama ya cuy. Untuk settingan karburatornya ini di main jetnya di 132 dan main jetnya di pilotnya di 52 ya cuy ya. Jadi sebenarnya karena kan ini OS-nya 300 kurang lebih kan sama kayak si Milea. Dan kita lihat nanti apakah kebasahan atau gimana. Dan di sini juga ada kabel-kabel grounding juga ya dari RS1. Ya kurang lebih mirip lah, makanya gua pakai main jet dan pilotnya di segitu ya, 132 dan 52. Kalau Milea kan di 55 ya. Dan untuk tabung wristnya posisinya kayak gini, mirip banget sama si Milea kayak gini ya. Jadi nggak ngehalangin si jalur flow angin juga ya ke karburatornya cuy. Kayak gitu. Untuk setelan angin di 1,5 putaran seperti biasa. Needle jetnya atau jarum skate-nya di tengah ya, seperti biasa juga cuy. Nah jadi ini intake standar, masih bisa dipasangin karburator PWK 28 ya, tapi nggak bisa masuk secara maksimal kayak gini. Dan tapi masih aman ya, walaupun nggak bisa masuk maksimal. Dan ini juga udah kuat ya cuy, udah kuat ya. Oke, sekarang gua udah ada di pinggir jalan nih, karena biasa tempat gua setting di sini ditutup ya cuy ya. Dan gua mau coba blayar dulu ya, tapi pas tadi gua bawa gak enak banget sih ini motor. Mau coba blayar dulu guys.
kekeringan guys ya, kekeringan ini. Kekeringan pol. Gila, gue dibikin pusing sama blok seher ini cuy ya. Karakter portingannya gimana ya, bisa dibilang emang ekstrim ya. Bentuknya tuh lebar banget, lebih cenderung mirip ke lubang Exhaust Ninja. Lebarnya 40 lebih ya, 40 lebih gue udah ukur, dan tingginya itu 27. Nah, ini settingan main jetnya di 145 yang menurut gue udah gede banget, dan power jet juga udah nyala, tapi ini motor masih nggak mau jalan cuy. Dan ketika gue tutup anginnya rapet-rapet, baru motor ini mau jalan. Dalam kata lain, kayaknya nih main jetnya perlu naik lagi cuy. Gokil nggak tuh? Semua ketutup juga, ini di gasnya juga masih yang kayak kering gitu ya, masih kurang nahan di atasannya. Tapi gue akan coba untuk nurunin klip jarumnya sampai ke bawah abis ya, supaya si anginnya bisa kebuka nih cuy ya. Lihat, makin berembun. Mantap, 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 mantap. Ya, ginilah. Ternyata gue yang sering bilang nyeting karburator di racing itu gampang, gue dibikin sulit sama karakter portingannya cuy. Jadi buat teman-teman mungkin yang beli karburator Nibi Racing terus ngeluh settingannya susah nyari settingan, bisa jadi faktor karakter portingannya juga cuy ya. Kalau soal karbu sih gue udah percaya banget karburator Nibi Racing udah paling gampang settingnya cuy. Ya, sekarang gue mau lanjut bongkar ininya, skepnya ya, untuk turunin klip jarumnya paling bawah. Jadi udah bisa dibilang paling boros cuy. Hari kedua otak-atik motornya Argi nih cuy. Ya, jadi jujur aja gue ngalamin kesulitan dengan setting si karburator cuy, untuk mencari settingan yang pas gitu ya. Karena balik lagi, karakter portingannya beda seperti yang biasa gue terapin gitu ya cuy. Dan ya memang di sini gue banyak belajar ya. Kalau portingan lebar kayak gini, lebar dan ekstrim gini, dia membutuhkan suplai bahan bakar yang cukup banyak gitu ya, bahkan bisa dibilang banyak banget cuy. Nah, jadi untuk jarum skep bawaan si karburator nggak gua pasang, jadi gua pakai jarum karburator dari karburator sebelumnya. Kalau nggak salah kodenya itu JJY cuy. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Kalau gue lihat-lihat sih bentuknya dia lebih ramping daripada jarum bawaannya dari Nibi Racing cuy. Nah, jadi yang sekarang ini untuk jarumnya pakai JJY ya. Untuk klipnya di tengah, main jetnya di 145 dan pilotnya di 52 cuy. Sekarang coba kita dengerin nih, mumpung lagi hujan, blayar-blayar agak saru sih suaranya. Let's go.
Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Dan oh ya, gue belum kasih info juga bahwa PowerJet ini aktif ya. Nah, kalian bisa dengar sendiri, main jet udah besar segitu ya. Di 145, pilotnya juga udah cukup besar di 55. Di RPM atasnya masih terlalu teriak ya, atau bisa dibilang masih kekeringan. Padahal PowerJetnya udah aktif. Wah, gokil sih, ini pelajaran baru banget buat gua. Dimana gua coba setting di mesin yang bisa dibilang ya portingannya ekstrim lah. Memang diperuntukkan untuk speedingan cuy. Nah, kayaknya untuk video kali ini pemasakan karburator dan menyeting motornya Argi cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan BTW nanti kedepannya juga tetap akan ada evaluasi lagi dari settingannya. Dan gue juga akan kasih info ke teman-teman ketika gue bawa motor ini riding. Ingat ya, di awal target gua nggak bikin motor ini jadi kencang ya, karena bawaan motor ini tuh memang udah kencang. Tapi gua mau ngakalin gimana caranya di putaran bawahnya atau untuk stop and go nya masih tetap enak, tapi powernya masih tetap ada gitu ya cuy. Jadi itu tujuan gua atau target gua. Target gua bukan bikin motor ini lebih kencang dari sebelumnya. Tapi kalau memang lebih kencang dari sebelumnya ya itu bonus aja cuy. Karena target gue, balik lagi, gue pengen motor ini stop and go nya lebih nyaman dan bisa dipakai untuk speedingan juga. Ya oke, videonya sampai sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa tonton terus YouTube channel Kodaniel karena akan ada update-update ke depannya. Apalagi setelah gue bawa motor ini jalan ya cuy. Terima kasih semuanya, God bless you all, bye-bye.